Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad ya dari man sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad ya dari man lam yusalli alaihi wasallam ala Muhammad kama tuhibbu an yusalli alaihi wasallam ala Muhammad kama amartana bis salati was salami alaihi wasallam ala Muhammad kama yanbaghi salatu alaihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil kalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala sallam man arfana sabaqana Adam, man arfa Adam faqad arfa Muhammad, man arfa Muhammad faqad arfa Nuh, man arfa Nuh arfa Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah Jumat terkhusus yang sudah ada di dalam masjid ini, marilah berusaha dengan sedaya upaya membersihkan kalbu ini, membersihkan ruh, membersihkan rahasia kita ini, dan kita peruntukkan hanya untuk Allah. Apa maksud saya? Jangan lagi kita atau berusaha bagaimana melupakan selain daripada Allah. Bagaimana berusaha selain upaya melupakan yaitu selain Allah. Semakin banyak yang kita ingat selain Allah, semakin banyak kita punya kegelisahan. Semakin kita khusyuk kepada Allah, semakin kita diberikan Allah ketenangan. Jadi orang ketika ditanya di dunia ini apa yang kau cari di dunia, saya mau tenang. Tapi ternyata mungkin sudah banyak orang sudah sangat lama hidup di dunia ini, tapi dia masih tak kadang gelisah. Ini berarti pencariannya belum sampai. Sebagaimana dipesankan oleh Nabi, sembahlah Allah sampai datang ketenangan dalam jiwamu. Berarti tujuan orang beriman diperintahkan beribadah adalah untuk mencapai ketenangan, bukan kesenangan. Ini sampai banyak orang tidak dikasih ketenangan pada sudah lama hidup di bumi ini karena dia lebih banyak berpikir tentang kesenangan, bukan ketenangan. Kesenangan rumah yang besar, perkebunan yang luas, sawah yang luas, kendaraan yang mewah, itu senang. Tapi tidak membuat orang tenang. Senang itu kebutuhan nafsu, tenang kebutuhan hati. Apa yang dilakukan kalau kita mau menjadi orang yang tenang? Pertama, ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, katakan tidak ada yang saya takuti kecuali Allah. Jika engkau ini tenang. Jadi ketenangan pertama itu tumbuh ketika tidak ada yang ditakuti, tidak takut miskin, tidak takut kelaparan, tidak takut mati, tidak takut kekurangan. Tapi kita yakin. Jadi bagaimana senantiasa mengucapkan kalimat ini untuk mengusir, untuk mensirnakan, untuk menghancurkan bisikan-bisikan iblis yang ada di dalam diri kita, yang senantiasa menakut-nakuti kita kepada kemiskinan. Dan bukan miskin. Yang kedua, kepada kelaparan. Yang ketiga, takut mati dan takut juga kematian. Yang keempat, takut kekurangan. Inilah kata Allah. Dengan apa ini tadi? Jadi la ilaha illallah sampai tidak terputus dari lidah, supaya tidak ada cacat, tidak ada jarak, tidak ada celah untuk masuk iblis berbisik-bisik. Jadi iblis itu bukan di pohon rumahnya, bukan di kuburan tua, bukan di sungai yang luas,
bukan di gunung, tetapi di hati kita. Di hati kita. Ketika diputuskan oleh Allah iblis ini masuk neraka karena membangkang, maka iblis meminta, ya Allah, tempatkanlah kami di dalam hati hambamu, dan saya akan menggodanya supaya ada teman kami masuk di dalam neraka. Maka Allah katakan, bagaimana cara kamu akan menggodanya? Saya akan masuk di dalam hatinya berbisik-bisik, aku yang mau dibangkai akan datang. Langkah pemain dalam waktu persoalan ini, akhirat. Ada persoalan ini, persoalan akhirat. Maka ngapain pula mati, selamat dan itu bukan iblis. Nah, pengalaman lagi supaya rusak kita. Nah, kalau pun nanti waktu remokwa, nak kuring-kuring apa pula nak bagi nak kuring yang pun mati ya, sirik. Nampak dalam pun nanti dapat turi kalah. Lantaran kerja tindak bisik-bisik pula beramal kikubalkan sifat ria kak, sampai menjadi orang yang sombong. Kemudian bantu di kiri, lagu pemalam-malam saking itu beribadah. Pokoknya apa saja yang kita mau beribadah lantas malas itu iblis. Kalau orang mengaji di YouTube dari belakang supaya mengantuk. Kalau disuruh bangun salat tahajud malam, rasa dingin. Itulah cara iblis akan menggoda. Tapi kata Allah, siapa yang hanya berpegang kepadaku, kau tidak bisa menggodanya. Ini yang hanya bertawakal kepada aku, kau tidak akan bisa menggodanya. Jadi inilah cara iblis, termasuk yang tadi saya bilang itu. Maka inilah caranya memperbanyak, bukan memperbanyak. Bagaimana berusahakan supaya la ilaha illallah itu tidak terpisah di mulut kita. Kemudian yang kedua yaitu perkara ketenangan hati. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah di dalam hati, hati bisa tenang. Biasanya orang karena sakit hati. Itu disebabkan karena zikir hati ini tidak dikontakkan. Atau mungkin masih banyak orang tidak tahu Pak. Zikir lisan itu tadi, zikir hati Allah. Jadi kalau misalnya ditahu saja tidak, apalagi mengamalkannya. Kemudian ada lagi di dalam grup, itu nyawa. Dalamnya hati ada nyawa. Nyawa juga ini dasar galau, susah. Jadi susah itu perkara galau, kaget-kaget, susah. Itu perkara. Kenapa? Dulu ini galau, Allah beri teguran. Kenapa? Tidak digunakan juga berzikir. Jadi digunakan Allah Ta'ala. Hu itu artinya dia. Hu. Hu katakan di dalam hatimu. Hu. Ahad. Itu Allah Ta'ala sekali tahu. Ini dalilnya ini. Ada banyak sekali di samping kami ini karena tidak melalui pendidikan agama saya cakap begini bicara di mana itu ambil ilmu itu. Sekarang hanya orang malas yang tidak ada ilmu. Banyak buku-buku berserakan. Biar seandainya tidak wajib ada yang membimbing kita, biar tidak ada yang membimbing kita. Kalau kami ini Pak Subhanallah, langsung saya anggap dan saya nyatakan mendapat bimbingan langsung dari Allah. Saya pahami Al-Quran ini, saya pahami Al-Hadis. Kisah semuanya itu semua lewat petunjuk Allah. Karena saya lewati jalannya. Jadi kedatangan kami di setiap waktu di sini itu yang lain daripada rupa ini, itu perjalanan itulah jalannya itu. Bagaimana Allah memberi bimbingan kita kepada agamanya. Sekarang ini banyak orang memahami agama sesuai nafsunya. Sesuai nafsunya. Diartikan Al-Quran ini misalnya per negara. Enggak. Islam rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Arab, bukan rahmatan lil Malaysia, bukan rahmatan lil Indonesia. Indonesia itu alamat. Satu nanti namanya ini lain. Dulu ada Sriwijaya, mana itu? Dulu ada namanya Majapahit, mana itu? Sekarang ini karena berpolitik, kalau ada orang yang mau menguasai manusia, apalagi lagi satu statement.
Sudah kau katakan engkau di harga apa kalau kau mati. Jadi bila tidak ngasih muncul. Engkau di harga mah. Sombong tuh itu. Harga mati. Nah, saya ini belum buka, belum tulis. Sudah ada berita. Indonesia akan berubah menjadi negara apa? Apa sih arena? Apa arena? Indonesia mengasih main dari hari ini Serai di Kalimantan apa sih arena? Negara negara Nusantara. Bahkan Yesus yang pada agama Nusantara. Allahu Akbar. Jadi Bapak dan Saudara, saya tidak mencela yang seperti ini. Tolong tanya sama Rupi yang berkuliah. Tanya sama orang yang dikasih paham agama. Jangan sembarang tanya hari ini. Jadi di samping ini masuk lagi ke dalam dinaikkan ini pajak penyamanya. Ini tulikan dan hasilkan. Ini sebenarnya ini sudah biasa. Saya kata di batu untuk kebayang. Jadi yang pertama-tama disuruh tahu itu diri kita. Jadi semua nabi itu yang akan membawa manusia kepada Allah, itu pertama diperkenalkan dulu Allah sama dia pada dirinya. Contoh yang dekat mulai Ibrahim. Dan Ibrahim itu mengenal Allah dulu, baru dia mengajak orang kepada Allah. Singkat Rasulullah juga. Rasulullah pertama diperkenalkan Allah kepadanya itu memahami hakikat Allah. Ya, hakikat Allah. Kita juga ini baik Muhammad. Jadi bukan beribadah begitu aja, tapi ada tujuannya, ada targetnya. Itu tadi itu lahir batinnya, ketenangan dan keyakinan. Ini batin ini. Ketenangan dan kebatinan. Dan keyakinan. Setelah Allah sampai datang ketenangan dalam jiwa, keyakinan dalam jiwa. Ini yang disuruh. Nah, jadi ibadah kepada Allah ini dengan segala macam perintah dan larangan sampai kepada perkara subhan wa makruh, untuk bagaimana kita bisa mengenal diri sekaligus mengenal Allah. Ini saja tanya ini. Siapa ini ruh ini? Yang keluar masuk. Ada seorang yang lain. Ada seorang yang menapas akan lainnya. Makanya ada namanya Sat Allah, rahasia pada kita. Sifat Allah, nyawa pada kita. Nama Allah, hati pada kita. Af'alullah, wujud Allah, tubuh pada kita. Punya yasin agamanya, yakin angka nanti kan ramas sini batang kalian melalui makanan yang tidak halal, minuman, top semua. Ya, makanya sebenarnya perjalanan sebelum orang disurga itu perjalanan mengenal Allah. Ya, saya kasih tinggi karena kita sudah tua-tua ini, saya sudah kepala 6 juga ini. Ya, namun semakin tua itu semakin harus mantap pemahaman tentang Allah. Ya. Pertanyaan pertama langsung, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ini bukan pertanyaan yang orang hafal, Pak. Yang sampai hilang dari ustaz kan ada penelitian. Irama kemarin rabbuka, jawab Allah Rabbul Alamin. Ngomong tentu. Timur lagi nyapi lagi timur ini kita lagi sementara timur ini jawab. Amin. Ini bukan lagi jawaban istilahnya hafalan. Hafalan. Tetapi jawaban yang tertulis di lauhil mahfuz dalam hati kita akan menjawab sendiri kalau kita mengenal sebelum kita kembali kepada Allah. Siapa yang tidak mengenal Tuhan kemudian kembali kepadanya, maka dia tidak akan mengenal. Melalui apa? Melalui pancaran cahayanya. Jadi yang disuruh pahami itu dalam diri kita adalah nur Allah, yaitu jamrud, cahaya jamrud, nur Muhammad, cahaya intan, nur Adam, cahaya jernih. Maka mesrahkanlah cahaya jernih ke dalam cahaya intan. Cahaya intan diserahkan ke dalam cahaya jamrud, maka di dalamnya ia kesal. Siapa kita, siapa dia? Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ini perlu kita imani, perlu kita yakini. Allah itu ada pada setiap hambanya, ada pada kita. Tapi berbeda dengan kita. Kenapa jangan sampai dia tahu salah terjemahkan dalam agama dengan ini dalam Allah. Makanya dikasih koma. Tapi perlu dipaham. Dan bukan hanya paham, harus yakini bahwa Allah bersama kita. Allah
manusia, tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Allah. Jadi kalau Allah ada sama kita, no gajah, no gunung, no konser, no brand, semuanya no. Jika ada dalam apa berita angin, corona, angin itu corona itu. Kalau lari masih, kalau tidak yakin Allah bersama. Kemudian Allah itu ya salah kalimat kalau dihafal ini dan direnungkan dan diminta pemahamannya sama Tuhan. Kalau ada orang bertanya kepada aku, katakan aku lebih dekat dari rumah lehernya. Yakin dalam kesatuan Allah. Kemudian yang ketiga, al-adil wal wahid. Kamu pastikan tidak semua sendiri. Kapan kita menyadari Allah? Kalau kita melihatnya. Kalau kita lupa Allah, kita pukuli dia. Berapa nafas kita lupa, sekian kita punya keberpunan di hadapan Allah. Kemudian apalagi yaitu al-insanu sirru wa al-sirru. Kemudian lagi apa adalah rahasia manusia dan manusia adalah rahasiaku. Ia ini disuruh biasa ini pada lagi dan yang kedua bateri batin dan pada seluruh dilinoa dan tunggu pada seluruh dilinoa asidani kisian Allah Taala asal membangun ikaw ang nilakina kikimakaw al-insanu sirru wa al-sirru. Hingga pada waktu bersurat yang bola kunang tayong yang kana masaya kunang masaya kana kungay ko kunang buhay kana kugulo ko nakadala kisang yan disuruhan Pak. Tapi disuruh pakai tahu rapi dia baca nonton yang rapu bisik-bisik padahal dia rahasia dia. Kalau perang tahu iblis panik kosa dia ada barang-barang. Iya. Kami nonton rapu barang-barang. Iya. Bayi rapu bayi Muhammad gulung bayi ekspor impor. Orang desa ke kota, orang kota ke desa. Tahu di luar, tak usah saya sampaikan dengan bukti survei menyatakan. Inilah yang menjadikan kita tidak melakukan ini sampai putus. Rapi pasti janjian kalau nanti apa-apa yasin gengkap perkara Allah. Yasin bilang ngerti kadangnya Allah Taala tidak ada yasin lebih bilang ngerti. Kenapa? Dia tahu. Tahu menjadi waktu Quran nasi jika Nabi Allah akan mendapat di neraka. Kami tidak tahu pada secara hakiki. Orang yang tahu Allah secara hakiki, siapa yang kusatukan menyatakan cahaya aku atas dirinya, itulah bukti adanya aku pada dirinya. Dia pinjam. Itulah bukti adanya aku pada dirinya. Benar dasarnya kayaknya Allah Taala salah bermata dia. Ia salah ngejengkuk alias ia salah jaga lampa sigar-sigar adalah Taala. Makanya kami salah saya puji-pujian kepada Allah yang setara, yang seimbang dengan apa ketaatan kita di sisi Allah. Inilah yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita usahakan. Bagaimana kita mendapatkan tingkat-tingkat di sisi Allah, kemudian kita kembali kepadanya sehingga mulai itu beritanya karena kita paham mantap buka siapa Tuhanmu karena ada cahayanya terjawab sendiri. Allah Rabbul Alamin. Kalau kita tidak dapatkan na'udzubillah, seperti kita kembali kepada Allah pada saat kita menutup mata gelap. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Saya di sini sedikit sebagai kursi dalam rumah ini, marilah kita mencarikan dalam jalan keluar diri ini bagaimana kita terselamat dari alam-alam berikutnya, alam kubur, alam masyar, alam titian syirat, dan sampai di ujung titian syirat tinggal dua kampung, neraka atau surga. Neraka atau surga, siksaan atau kenikmatan. Barakallahu li wa lakum fil qur'ani wa fihi minal ayati wa hikam. Agar ini mengikut tilawatahu inna wassabi'una. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
فيقول ربي لو أخذتني إلى أجل قريب فصدت من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي وكما ربنا صغيرا اللهم آمين. Ya Rabbul Alamin hamba-hamba berusaha mukmin dan mukminat sucikanlah hamba turunkanlah ke dalam hati hamba iman dan kebenaran tampakkan kebenaran di atas lanjutkan ketebatilan terimalah doa Nabi terimalah sapaan Nabi subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa akhirus salam.